Di saat grafik aset lo terus naik, angka di aplikasi investasi makin kelihatan sehat, dan nilai portofolio lo kelihatan makin meyakinkan, ada satu hal yang diam-diam terkikis tanpa suara, tanpa notifikasi, tanpa alarm, dan seringkali tanpa lo sadari. Daya beli lo pelan-pelan runtuh. Ini bukan cerita tentang orang miskin yang gagal naik kelas. Ini justru cerita tentang orang yang merasa sudah naik level, tapi diam-diam sedang ditarik mundur oleh sistem yang lebih besar dari sekedar kerja keras atau strategi finansial. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi soal seberapa besar aset yang lo punya, tapi seberapa kuat aset itu benar-benar bisa mempertahankan hidup lo di dunia yang harganya terus berubah tanpa kompromi. Kita hidup di zaman di mana kaya itu terlihat, tapi tidak selalu terasa. Lo bisa punya aset ratusan juta, bahkan miliaran, tapi tetap merasa uang lo cepat habis, kebutuhan makin mahal, dan standar hidup terasa makin sulit dikejar. Ini bukan ilusi, ini realita yang dibentuk oleh banyak faktor yang jarang dibahas secara jujur. Inflasi bukan sekedar angka yang diumumkan tiap tahun, tapi sebuah mekanisme yang diam-diam menggerus nilai uang lo dari dalam. Dan yang lebih menarik, inflasi ini tidak selalu terasa sama untuk semua orang. Ada inflasi versi data, dan ada inflasi versi realita hidup sehari-hari. Dan seringkali keduanya tidak sinkron. Lo mungkin lihat berita yang bilang inflasi masih terkendali, tapi di sisi lain harga makanan naik, biaya hidup naik, pendidikan naik, kesehatan makin mahal, dan bahkan gaya hidup sederhana pun sekarang butuh biaya yang tidak sederhana. Ini yang sering disebut sebagai inflasi gaya hidup, di mana bukan cuma kebutuhan pokok yang naik, tapi juga standar hidup yang ikut terdorong naik tanpa kita sadar. Dan disinilah jebakan itu mulai bekerja. Lo merasa naik, padahal sebenarnya lo cuma berlari di tempat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Masalahnya bukan cuma soal harga yang naik, tapi juga soal bagaimana sistem ekonomi sekarang bekerja. Uang yang beredar semakin banyak, likuiditas meningkat, dan aset-aset seperti properti, saham, dan komoditas terus terdorong naik. Ini yang bikin banyak orang merasa lebih kaya karena nilai asetnya naik. Tapi di saat yang sama, uang tunai yang lo pegang justru kehilangan daya belinya. Jadi meskipun secara angka lo kaya, secara fungsi lo belum tentu lebih sejahtera. Analoginya sederhana, lo punya gelas yang terus diisi air, tapi di bawahnya ada lubang kecil yang terus mengalirkan air keluar. Dari atas kelihatan penuh, tapi sebenarnya volumenya tidak pernah benar-benar bertambah signifikan. Itulah yang terjadi dengan banyak orang hari ini. Mereka fokus menambah aset, tapi lupa memastikan bahwa aset itu benar-benar mampu menjaga daya beli mereka di masa depan. Yang bikin situasi ini makin kompleks adalah adanya ilusi stabilitas. Banyak orang merasa aman karena punya pekerjaan tetap, penghasilan rutin, dan aset yang terlihat berkembang. Tapi stabilitas ini seringkali rapuh karena bergantung pada sistem yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Ketika kondisi ekonomi berubah, suku bunga naik, atau terjadi krisis global, semua yang terlihat stabil itu bisa berubah dalam waktu singkat. Dan disinilah kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah lo benar-benar kaya atau cuma merasa kaya karena angka yang lo lihat? Karena kekayaan yang sebenarnya bukan cuma soal jumlah, tapi soal kemampuan bertahan. Bukan cuma soal pertumbuhan, tapi juga soal ketahanan terhadap perubahan. Kita sering diajarkan untuk mengejar pertumbuhan, untuk terus menambah aset, untuk terus naik level. Tapi jarang ada yang ngajarin bagaimana mempertahankan nilai dari apa yang sudah kita punya. Padahal dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, mempertahankan seringkali lebih penting daripada menambah. Ada satu pola yang menarik kalau lo perhatiin. Setiap kali ada krisis, selalu ada kelompok yang justru makin kaya. Dan ini bukan kebetulan. Mereka memahami bagaimana sistem bekerja. Mereka tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan yang paling penting, mereka tahu bagaimana melindungi daya beli mereka. Sementara banyak orang lain justru terjebak dalam siklus yang sama. Kerja lebih keras, dapat lebih banyak, tapi tetap merasa kurang. Ini bukan soal konspirasi, tapi soal struktur. Sistem ekonomi global memang dirancang untuk terus bergerak, untuk terus menciptakan pertumbuhan. Tapi dalam prosesnya, tidak semua orang bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada yang di depan, ada yang tertinggal, dan ada juga yang merasa di depan, padahal sebenarnya masih di tempat yang sama. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengukur kekayaan hanya dari nilai nominal. Padahal yang lebih penting adalah nilai real. Nilai nominal itu angka yang lo lihat, sementara nilai real adalah apa yang bisa lo dapatkan dengan angka tersebut. Dan di dunia yang penuh inflasi, nilai real seringkali turun meskipun nilai nominal naik. Misalnya, aset lo naik 10% dalam setahun. Kedengarannya bagus. Tapi kalau biaya hidup naik 12% di waktu yang sama, secara real lo justru kehilangan 2%. Ini yang sering tidak disadari, karena kita terlalu fokus pada angka pertumbuhan tanpa mempertimbangkan konteksnya. Dan yang lebih menarik lagi, tidak semua aset naik dengan cara yang sama. Ada aset yang naik karena nilai intrinsiknya,
Ada juga yang naik karena likuiditas dan spekulasi. Kalau lo tidak hati-hati, lo bisa terjebak dalam aset yang terlihat naik, tapi sebenarnya tidak punya fundamental yang kuat. Dan ketika kondisi berubah, nilai itu bisa turun dengan cepat. Di titik ini, penting untuk mulai berpikir lebih kritis. Bukan sekedar ikut tren, bukan sekedar ikut arus, tapi benar-benar memahami apa yang lo lakukan. Karena dalam dunia finansial, ketidaktahuan itu mahal. Dan seringkali, harga yang harus dibayar bukan langsung terlihat, tapi terasa dalam jangka panjang. Kita juga perlu jujur, tidak semua orang punya akses yang sama terhadap informasi dan peluang. Ada yang sudah mulai lebih dulu, ada yang punya jaringan lebih luas, ada yang punya modal lebih besar. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru itu alasan untuk lebih sadar, lebih strategis, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengubah cara pandang. Dari yang awalnya fokus pada berapa banyak yang gue punya, menjadi seberapa kuat yang gue punya ini bisa bertahan. Dari yang awalnya fokus pada pertumbuhan, menjadi fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan. Karena pada akhirnya, tujuan finansial bukan cuma untuk terlihat sukses, tapi untuk benar-benar hidup dengan tenang. Dan ketenangan itu datang dari rasa aman, dari keyakinan bahwa apa yang lo punya cukup untuk menghadapi ketidakpastian yang ada. Lo tidak harus jadi ahli ekonomi untuk memahami ini. Cukup dengan mulai bertanya, mulai meragukan, dan mulai mencari tahu lebih dalam. Karena dalam dunia yang penuh noise seperti sekarang, kemampuan untuk berpikir jernih adalah aset yang sangat berharga. Dan mungkin setelah semua ini, lo mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bahwa kekayaan bukan cuma soal angka, tapi soal kualitas hidup. Bahwa naiknya aset tidak selalu berarti naiknya kesejahteraan. Dan bahwa di balik semua angka yang terlihat indah, ada realita yang perlu dipahami dengan lebih dalam. Jadi, ketika lo melihat portofolio lo hari ini, jangan cuma lihat angka di layar. Tanyakan juga, apakah ini benar-benar membuat hidup gue lebih baik? Apakah ini benar-benar melindungi gue dari masa depan yang tidak pasti? Atau jangan-jangan ini cuma ilusi yang membuat gue merasa aman, padahal sebenarnya tidak? Karena di dunia yang terus berubah, satu hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Dan yang bisa bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Bukan yang paling cepat, tapi yang paling adaptif. Akhirnya ini bukan soal takut, tapi soal sadar. Bukan soal panik, tapi soal bersiap. Karena ketika lo mulai melihat dengan lebih jelas, lo punya kesempatan untuk mengambil kendali. Dan mungkin itu adalah bentuk kekayaan yang paling nyata. Kemampuan untuk memilih arah hidup lo sendiri tanpa terlalu bergantung pada sistem yang tidak selalu berpihak. Kalau narasi ini terasa nyentil, mungkin memang itu tujuannya. Bukan untuk bikin lo khawatir, tapi untuk bikin lo lebih aware. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Dan dari situ, lo bisa mulai bikin keputusan yang lebih baik, langkah yang lebih tepat, dan masa depan yang lebih kuat. Kalau lo ngerasa ini relevan, share ke orang lain yang juga perlu lihat perspektif ini. Dan kalau lo mau terus dapat insight yang jujur, kritis, tapi tetap masuk akal, lo tahu harus kemana.